Selamat berjumpa kembali sahabat cinta Alkitab. Kita memasuki kitab yang ke-38 yaitu kitab Zakaria. Mari terus kita belajar firman Tuhan sampai selesai seluruh kitab. Kitab Zakaria pasal 1 ayat 1 menyatakan Nabi Zakaria sebagai penulis kitab ini. Tanggal penulisan kitab Zakaria kemungkinan dituliskan dalam dua bagian, diperkirakan tahun 520 dan 470 sebelum Masehi. Tujuan penulisan, Zakaria menyatakan bahwa Allah menggunakan nabinya untuk mengajar, menghimbau, mengoreksi umatnya. Sayangnya mereka menolak. Dosa mengakibatkan hukuman dari Allah. Kitab ini juga menunjukkan bahwa nubuat sekalipun dapat disimpangkan. Dalam periode ini nubuat tidak disukai lagi oleh orang Yahudi. Mereka seperti hidup di antara jeda periode perjanjian lama dan perjanjian baru, di mana tidak ada nubuat yang signifikan yang dibicarakan kepada umat Allah. Ayat kunci Zakaria 1 ayat 3. Sebab itu katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam, kembalilah kepadaku, demikianlah firman Tuhan semesta alam, maka aku pun akan kembali kepadamu. Firman Tuhan semesta alam. Zakaria 7 ayat 13. Seperti mereka tidak mendengarkan pada waktu dipanggil, demikian aku tidak mendengarkan pada waktu mereka memanggil. Firman Tuhan semesta alam. Zakaria 9 ayat 9. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-soraklah, hai putri Yerusalem. Lihat rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendari seekor keledai beban yang muda. Zakaria 13 ayat 9. Aku akan menaruh yang sepertiga itu dalam api dan akan memurnikan mereka seperti orang memurnikan perak. Aku akan menguji mereka seperti orang menguji emas. Mereka akan memanggil namaku dan aku akan menjawab mereka. Aku akan berkata, mereka adalah umatku, dan mereka akan menjawab, Tuhan adalah Allahku. Rangkuman. Kitab Zakaria mengajarkan bahwa keselamatan tersedia bagi setiap orang. Pasal terakhir menggambarkan manusia dari keseluruhan penjuru bumi datang menyembah Allah, yang memang menginginkan semua manusia menyembahnya. Namun itu bukanlah doktrin universalism yang menyatakan bahwa semua orang akan diselamatkan karena kodrat Allah menghendaki seperti itu. Sebaliknya, kitab ini mengajarkan bahwa Allah menginginkan setiap orang menyembahnya. Ia ingin menerima setiap orang yang menyembahnya tanpa mempedulikan suku, bangsa, ataupun status politiknya. Ibarat seperti pelepasan Yudea dan Yerusalem dari musuh politik mereka. Zakaria menyatakan Allah berdaulat penuh atas dunia ini. Walaupun banyak yang tidak sependapat soal ini, hal ini tetap benar adanya. Penglihatan atas masa depan makin menguatkan keyakinannya bahwa Allah mengetahui segala sesuatu yang akan terjadi. Gambaran mengenai intervensi Allah menyatakan bahwa pada akhirnya Ia akan menggerakkan segala sesuatu hingga rancangannya berhasil. Ia tidak meniadakan kebebasan individu untuk memilih taat atau memberontak kepadanya, tapi Ia akan meminta pertanggungjawaban setiap manusia atas pilihan yang mereka ambil. Pada pasal terakhir juga dinyatakan bahwa kuasa-kuasa alam pun merespon terhadap kuasa Allah. Bayangan nubuat mengenai Yesus Kristus dan masa pemerintahan Mesias dapat ditemui sepanjang kitab Zakaria, dan janji bahwa Mesias akan datang dan berdiam di antara kita, hingga mengenai pertanda tunas dan batu, sampai janji kedatangannya yang kedua, di mana mereka yang menusukinya akan menatapnya dan berkabung. Kristus menjadi tema utama kitab Zakaria. Yesus adalah juru selamat Israel yang darahnya mampu membasuh semua dosa mereka yang datang kepadanya untuk mendapatkan keselamatan. Zakaria 13 ayat 1 dan 1 Yohanes 1 ayat 7. Praktek. Allah mengharapkan ibadah yang tulus dan kehidupan yang bermoral dari setiap manusia. Zakaria berusaha mengubah cara pikir yang salah, mengingatkan kita untuk menjangkau semua lapisan sosial masyarakat. Kita harus menyebarkan undangan Allah mengenai keselamatan kepada setiap manusia, bagi semua bangsa, bahasa, suku, dan budaya. Keselamatan itu tersedia hanya melalui darah Yesus Kristus yang dicurahkan di atas kayu salib, yang mati demi menebus dosa manusia. Jika kita menolak pengorbanan itu, tidak ada lagi korban yang bisa memperdamaikan manusia dengan Allah. Tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang melaluinya manusia dapat diselamatkan. Kisah Rasul 4 ayat 12. Tidak ada waktu yang pantas disia-siakan. Hari ini adalah hari keselamatan. 2 Korintus 6 ayat yang kedua. Sahabat cinta Alkitab, itulah kitab Zakaria, kitab yang ke-38. Nanti kita memasuki kitab terakhir dalam perjanjian lama, yaitu kitab Maleakhi.
terus belajar kebenaran firman Allah. Shalom.